Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi, terutama sastra dan teater. Di video ini saya akan berbagi pengalaman menonton monolog musikal Inggit Garnasi, Tegak Setelah Ombak, produksi Titi Mangsa Foundation. Sebelum menyimak pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Pada Kamis 19 Mei 2022, saya berkesempatan menonton monolog musikal Inggit Garnasi di Ciputra Artpreneur Theater Jakarta. Beberapa orang yang terlibat dalam pertunjukan ini saya kira orang-orang yang sangat berpengalaman di bidangnya. Di antaranya Wawan Sofwan sebagai sutradara, lalu ada Happy Salma sebagai aktor sekaligus juga produser, Marsha Timothy sebagai co-produser, Ratna Ayu Budiarti penulis naskah, Heliana Sinaga asisten sutradara, Iskandar Ludin pimpinan artistik dan skenografer, lalu ada Dian HP sebagai komposer, Afif Priyatna konduktor, Deden Jalaluddin Bulkini penata video, Praditya Novitri pimpinan produksi, lalu ada Jakarta Konser Orkestra, Batavia Madrigal Singer, dan masih banyak yang lainnya. Menonton pertunjukan Inggit adalah pengalaman kesekian bagi saya. Saya mengikutinya dari awal, sejak pertama kali dipentaskan pada tahun sekitar 2011 di Gedung Kesenian Dewi Asri ISBI Bandung. Kemudian di Universitas Pasundan, di Universitas Indonesia, di Teater Salihara, dan di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki, dan terakhir di Ciputra Artpreneur Theater Jakarta. Setiap menonton pertunjukan Inggit, ini senantiasa mendapatkan pengalaman yang berbeda bagi saya. Tentu aspek spasial dan temporal yang berbeda ini memengaruhi keberagaman pengalaman itu terutama bagaimana penyesuaian artistik, interpretasi naskah, momen pentas, dan relasi kontekstualnya pada kehidupan aktual, dan respon publik ini memberi dinamika tersendiri terhadap pengalaman penontonan saya. Di antara sekian banyak pementasan Inggit, pertunjukan monolog musikal Inggit ini menampilkan perbedaan yang sangat signifikan dibanding pertunjukan sebelumnya. Saya akan bahas beberapa komponen yang berkesan dalam pertunjukannya. Sebagai catatan, jika ada perbandingan dengan pertunjukan sebelumnya, itu tidak bermaksud menilai satu lebih unggul dibanding lainnya atau satu lebih rendah dibanding lainnya melainkan itu untuk menegaskan bahwa pertunjukan kali ini menempuh gaya yang berbeda dan memberi dampak yang berbeda. Jadi saya kira tidak adil jika menilai dengan satu kacamata pada dua pertunjukan yang memiliki gaya yang berbeda. Baik, saya akan mulai dengan sinopsis ceritanya Jadi kisah dimulai ketika Inggit ini telah resmi bercerai dengan Soekarno. Ia pulang ke kampung halamannya di Bandung, dan di sana ingatan-ingatan masa lalunya muncul. Bagaimana ia berjuang menemani dan merawat Soekarno di Pembuangan, di Ende, di Bengkulu, dan tempat-tempat lainnya. Lalu bagaimana awal pertemuannya dengan Soekarno perjuangannya menafkahi rumah tangga, perjuangannya mendukung gerakan suaminya dan beberapa perjuangan lainnya Lalu di akhir kisah dengan penuh ketabahan, Inggit ikhlas menanggalkan segala yang pernah lekat di jiwanya, meluruhkan semua perasaan-perasaan, kemarahan, dan penyesalan-penyesalan. Ia merasa telah menunaikan tugasnya, mengantarkan lelaki kebanggaannya ke gerbang kemerdekaan.
dan menjadikan lelaki kebanggaannya ini sebagai pemimpin negeri ini. Dan Inggit bertekad memulai lagi hidupnya yang baru. Kira-kira kurang lebih begitu ceritanya. Berbeda dengan pertunjukan Inggit sebelumnya. Pertunjukan monolog musikal Inggit ini ditulis oleh perempuan ya naskahnya, yakni oleh Ratna Ayu Budiarti, seorang penyair penulis dari Jawa Barat. Meski hipogram utamanya Roman Ku Antar Kau Gerbang ini ditulis oleh laki-laki, oleh Ramadan Kaha, tapi pilihan penulis perempuan kali ini saya kira berharga. Teks hipogram bisa diolah dan ditulis kembali melalui mata hati perempuan dan sangat potensial memanfaatkan kualitas linguistik perempuan yang dapat lebih akurat menangkap kompleksitas kehidupan dan kodrat perempuan. Dan hal itu berdampak pada kuatnya subjek pertunjukan, yakni perjuangan hidup Inggit Garnasi. Setidaknya ada dua hal yang saya soroti. Pertama adalah perjuangan Inggit Garnasi sebagai perempuan mandiri pengayom yang setia membantu suaminya Soekarno memperjuangkan kemerdekaan. Misalnya perjuangannya memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya, menyelundupkan buku-buku dan informasi ke penjara ya untuk suaminya, menemani dan merawat suaminya di pembuangan ya ND di Bengkulu dan tempat lainnya. Lalu yang kedua adalah gejolak batin dan keteguhan prinsip Inggit menghadapi konflik romansa dengan Soekarno ya. Ia memilih untuk tetap berkuasa atas harga dirinya ketika suaminya ingin menikah lagi. Istri utama istana tak ada harganya. Ia memilih merdeka dan pulang ke kampung halamannya. Kedua hal tadi ya, perjuangan dalam katakan konteks konflik kolonial dan konflik romansa dengan suaminya itu tampak menyeruak ya dalam pertunjukan ini. Terutama yang kedua, menyoal gejolak batin Inggit Garnasi, ketabahan menerima takdir ya, kesabaran meredam dendam dan kebencian pada orang yang dicintainya. Dengan kata lain, monolog musikal Inggit ini lebih memusatkan perhatian pada dinamika tokoh Inggit dibanding Soekarno ya. Ini menegaskan kehadiran perempuan dalam sejarah yang seringkali terpinggirkan dalam arus utama ya. Fakta-fakta sejarah yang seringkali tampak heroik di permukaan ini mendapat keseimbangan ya dari fakta sejarah yang seringkali tersembunyi atau disembunyikan ya di baliknya. Misalnya pledoi Indonesia menggugat yang fenomenal yang ditulis Soekarno barangkali tidak akan ada ya tanpa perjuangan Inggit di dalamnya. Meski berdasar pada fakta sejarah, pertunjukan ini saya kira tidak bersandar pada representasi realisme murni. Pilihan ini saya kira penting ya, mengafirmasi bahwa sejarah hanyalah tafsir. Bagaimanapun masa lalu tidak bisa sepenuhnya dihadirkan kembali ya. Tampaknya hal itu sangat disadari dan dijadikan peluang oleh sutradara dan seluruh tim artistik untuk mengeksplorasi keleluasaan gaya ungkap. Maka muncullah koreografi, nyanyian, skenografi yang simbolis ya, dan dialog yang puitis. Elemen-elemen itu berhasil ya dihadirkan, ya dipadukan dan mampu merangsang saya ini memasuki dunia perasaan Inggit Garnasi lebih dalam, menjadi sangat emosional daripada sekadar intelektual ya dalam menyerap fakta-fakta sejarah. Melalui resitasi dan nyanyian liris, saya terseret masuk ke dalam suasana hati Inggit. Uniknya, ini tidak banyak yang benar-benar terjadi di atas panggung. Dalam artian, tokoh Inggit lebih banyak diam daripada bergerak.
Namun pada situasi itu ya suasana dan banyak hal justru terjadi di luar panggung, di benak penonton. Saya tidak mendengar tangisan di atas panggung, namun saya dapat larut ke dalam suasana kesedihan, kesepian, kepiluan, ketabahan, bahkan kegeraman yang terpantul dari Inggit Garnasih yang diperankan oleh Happy Salma. Hal lain telah banyak terjadi dalam pertunjukan itu, tetapi sekali lagi bukan sekadar di permukaan yang tampak, melainkan di baliknya sesuatu yang tersembunyi. Saya kira dalam monolog musikal Inggit, penonton dapat belajar untuk mencari tingkat realitas lain, menautkan relevansinya dengan kehidupan hari ini. Pertunjukan ini menyajikan fakta sejarah tidak sekadar sebagai informasi, tetapi sebagai peristiwa yang bisa ditelisik lebih jauh. Pada satu sisi, pertunjukan ini menawarkan posisi objektif, memosisikan penonton berada di luar peristiwa dan seolah-olah sedang meneropong sejarah. Tapi di sisi lain juga menawarkan posisi subjektif ya, memandang sejarah melalui tokoh Inggit. Penonton bisa leluasa ya menentukan posisi mana yang dipilih. Namun bagi saya lebih dari sekadar memihak, tetapi benar-benar membawa saya ke dalam pikiran satu orang dan menunjukkan kepada saya sosok perempuan yang mandiri, merdeka, dan berkuasa atas harga dirinya. Pada momen itu dunia terlihat cukup nyata ya. Empati dan simpati saya secara bertahap tertuju pada satu tokoh di atas tokoh lain, yakni Inggit Garnasih. Saya dengan mudah merasakan perluasan perasaan dari suara batin Inggit yang dinyanyikan oleh Happy Salma dan paduan suara. Sulit untuk menjelaskan pengalaman ini ya. Anda harus mendengarkan orkestrasinya secara langsung. Bagaimana musiknya bermain, bagaimana Happy Salma dan para paduan suara ya bernyanyi. Anda baru akan dapat merasakan suasananya. Ya. Selanjutnya yang menarik dalam pertunjukan kali ini adalah pola alurnya. Pola alurnya tidak linear. Di pertunjukan sebelumnya, pola alurnya ini sirkuler dan linear ya. Jadi seperti arah jarum jam yang bergerak mundur ke belakang, ya, lalu merunut peristiwa-peristiwa masa lalu ya. Alur linier ini biasanya membutuhkan akumulasi konflik yang dialami tokoh utama. Dimulai dari tokoh utama melakukan kesalahan, kemudian menemui rintangan yang semakin terjal. Monolog musikal Inggit tidak menempuh alur yang demikian. Lagi pula Inggit tidak punya akumulasi konflik ya dengan Soekarno. Betul bahwa rumah tangga mereka beberapa kali mendapati rintangan akibat situasi politik ya atau agresi kolonial. Beberapa kali mereka harus terpisah, beberapa kali mereka harus dibuang dari kampung halaman. Tapi itu bukan penyebab perceraian mereka ya. Itu bukan konflik mereka, itu konflik ya milik rakyat Indonesia. Alurnya ini bahkan dengan brilian dimulai dari saya kira ini resolusi. Konflik romansa dengan Soekarno telah selesai. Inggit bercerai dan pulang ke kampung halamannya di Bandung. Lalu setelah itu kisah bergerak ke belakang. Ingatan-ingatan masa lalu Inggit muncul ya. Dalam sebuah kisah ini lazimnya resolusi itu berada di akhir. Bagian yang selalu ditunggu oleh audiens bagaimana tokoh utama menyelesaikan masalahnya. Tapi di monolog musikal Inggit, resolusi sudah hadir di awal. Lalu audiens mau mengharapkan apa lagi? Ya, saya awalnya bertanya seperti itu ya. Tapi ada beberapa hal menarik ketika resolusi dihadirkan di awal. Pengisahan selanjutnya, yakni masa lalu, bukan lagi untuk menelusuri kausalitas atau sebab akibat,
kenapa resolusi tertentu dipilih. Artinya, kenapa Inggit bercerai dengan Soekarno misalnya bukan karena kecewa, dikhianati, atau atas pengorbanannya di masa lalu. Inggit bukan pendendam semacam itu. Juga masa lalu itu hadir bukan untuk menggambarkan rumitnya penyelesaian konflik antara Inggit dan Soekarno. Konflik romansa dengan Soekarno mudah saja diselesaikan oleh Inggit. Ia tetap berpegang teguh pada prinsipnya, yakni mengatakan tidak pada kolonialisasi terhadap tubuhnya. Masa lalu hadir ya, yang ini lebih berfungsi ya untuk memperkuat gambaran karakter Inggit, perjuangan Inggit, keteguhan Inggit, kesabaran Inggit, pengabdian Inggit, dan lain-lain. Semua masa lalu hadir bermuara pada penguatan karakter Inggit yang lebih mendalam. Tokoh-tokoh di luar Inggit, dalam hal ini Soekarno, menjadi tidak signifikan. Semua sepak terjang Soekarno ini tampak samar. Yang tergambar jelas adalah perjuangan Inggit di baliknya. Selalu ada andil besar dari Inggit ya, dari semua perjuangan Soekarno. Setelah resolusi muncul di awal, alur kemudian bergerak menuju konflik atau bahkan klimaks ya dalam konteks hubungan Inggit dan Soekarno, yakni ketika Inggit dan Soekarno diasingkan ke Bengkulu ya. Di sana Soekarno jatuh hati pada Fatmawati dan ingin menikahinya. Ketika klimaks sudah muncul, lazimnya tidak akan ada lagi konflik yang muncul ya. Lalu apa selanjutnya? Ketegangan apa lagi yang akan hadir? Alur seperti ini saya kira cukup unik dan berani ya. Ketegangan dalam konflik dengan Soekarno memang tidak ada lagi. Tapi saya diseret pada ketegangan dinamika kehidupan Inggit. Masa lalu dihadirkan secara non-linier seperti sifat ingatan. Masa lalu hadir berloncatan. Hal itu berdampak pada penggambaran gejolak batin Inggit yang bergelombang. Kesedihan dan kebahagiaan ini bergantian. Misalnya ketika mengingat peristiwa di Ende, ya, ia merasa jauh dari kampung halamannya, terpisah dengan saudara atau orang-orang terdekatnya, bahkan mesti kehilangan ibunya. Anda bisa membayangkan bagaimana rasanya mendengar kisah itu. Kemudian masa lalu ini loncat lagi pada kehidupan Inggit di Bandung. Awal pertemuannya dengan Soekarno, bagaimana mereka jatuh cinta, bagaimana Inggit berjuang menafkahi rumah tangga, bagaimana Inggit mengorbankan tubuhnya, menahan lapar agar perutnya menyusut, agar bisa menyelipkan buku-buku di perutnya untuk diselundupkan ke dalam penjara Bancai tempat Soekarno ditahan. Ya. Bagaimana Inggit mengorbankan tubuhnya, bersusah payah menjenguk Soekarno di Sukamiskin. Semua itu mengakumulasi hal-hal emosional yang dialami Inggit. Maka tidak heran setelah pertunjukan selesai saya melihat banyak penonton berwajah sebab ya karena menangis ya. Kisah Inggit ini telah berhasil menyeret penonton, setidaknya saya, pada hal-hal yang sentimental. Hal lain yang perlu diapresiasi adalah keaktoran Happy Salma, terutama soal energi dan adaptasi terhadap situasi. Selama hampir 2 jam, Happy Salma berada di panggung memerankan tokoh Inggit ya, tanpa ada keluar masuk, tanpa fade in fade out lampu ya. Dan itu membutuhkan energi yang luar biasa. Juga resitasi atau hafalan dialognya yang panjang diselingi nyanyian itu bukan kerja yang mudah. Satu menyandarkan pada ekspresi dan emosi, satu lagi menyandarkan pada ketepatan notasi. Jika salah satunya tidak bisa dikendalikan, kacaulah pertunjukan. Namun Happy Salma saya kira bisa menaklukkan kompleksitas itu dengan baik. Ya. Yang kedua adalah adaptasi terhadap situasi. Selama pertunjukan berlangsung, aktor dituntut untuk beradaptasi dengan cepat.
Perubahan cepat antara resitasi dan bernyanyi ini kerap terjadi. Jika tidak cepat beradaptasi, maka akan kesulitan membangun suasana dan mengungkapkan perasaan inggit. Saya memang awam soal musik. Saya tidak bisa mengukur tepat atau tidaknya nada yang dinyanyikan. Tetapi sepanjang pertunjukan saya sangat menikmati setiap nyanyian, atau barangkali soal ketepatan nada atau tidak ini menjadi tidak terlalu berarti ya. Yang penting bagi saya adalah suasana yang dihadirkan ini dapat dirasakan. Komposisi, orkestrasi, dan paduan suara beberapa kali membuat saya merinding. Saya bisa merasakan suasana di balik nada yang terdengar, yakni dinamika perasaan inggit, kesepian, kepiluan, kesedihan, ketabahan, kegundahan, dan kegelisahan inggit. Masih soal kesigapan adaptasi terhadap ragam situasi, saya kira Happy Salma melakukannya dengan sangat baik ya. Alur dari pertunjukan musikal inggit ini adalah non-linear dan kadang-kadang terputus-putus. Perjalanan inggit yang sangat panjang ini terjadi bertahun-tahun ya. Namun yang dihadirkan di panggung hanya beberapa peristiwa yang dianggap penting. Artinya selalu ada kesenjangan kronologis ketika berpindah ruang dan waktu. Tantangan besar aktor adalah mengisi kesenjangan itu ketika ruang dan waktu berubah. Gestur aktor mungkin tidak banyak berubah ya, tapi itu tidak masalah karena semua peristiwa masa lalu dibingkai dalam ingatan inggit. Seperti halnya mimpi, peristiwa aneh pun bisa menjadi logis ya. Ketika gestur tidak banyak berubah, maka perubahan emosi menjadi penting. Adaptasi terhadap perubahan emosi ini dilakukan dengan sangat baik ya oleh Happy Salma. Penonton saya kira bisa merasakan roller coasternya perasaan inggit. Lalu selanjutnya adalah bahasa yang digunakan dalam pertunjukan ini merupakan perpaduan bahasa keseharian dan puitis ya. Bahasa keseharian ini berfungsi untuk menampilkan realitas, menggerakkan alur, ya, menjelaskan beberapa tokoh, menyampaikan beberapa fakta sejarah dan ilustrasi peristiwa sejarah. Sedangkan bahasa puitis digunakan bukan untuk menciptakan makna harfiah, makna di permukaan, tetapi untuk menunjukkan dunia tersembunyi di baliknya. Dan bahasa puitis ini cukup dominan digunakan dalam menggambarkan suasana hati inggit atau emosi yang ditimbulkan oleh situasi tertentu. Beberapa dialog puitis itu disampaikan dengan nyanyian dan pada momen tertentu itu seringkali alur berhenti bergerak di satu tempat ya beberapa saat. Namun penonton ini bergejolak ya batinnya. Hal lain yang menarik dari pertunjukan musikal inggit adalah desain panggung ya. Desain panggung tidak sekadar dekorasi tapi banyak mendukung dinamika kehidupan inggit ya. Unsur-unsur skenografi ini memiliki relasi yang kuat ya terhadap peristiwa yang berlangsung. Skenografi yang dipilih adalah perpaduan realis dan simbolis. Di area belakang panggung tampak sebuah rumah atau halaman ya, sebuah meja dan kursi. Lalu di background ini terbentang skrin diagonal. Di area depan panggung tampak berserakan serupa batu atau karang. Perpaduan unsur realis dan simbolis ini bagi saya menjadi penting ya, karena koheren dengan cerita yang tersaji, yakni ruang real inggit dan ruang ingatan inggit. Ruang real inggit terjadi saat inggit pulang ke rumahnya di Bandung yang muncul di awal dan di akhir pertunjukan. Peristiwa terjadi di rumah, ada meja dan kursi. Sedangkan ruang ingatan inggit ini didukung oleh skenografi simbolis. Layar diagonal memainkan perannya, seolah menegaskan ketidakseimbangan yang berelasi dengan kehidupan inggit yang selalu terguncang.
Screen yang diagonal itu seringkali memperlihatkan impresi laut dan langit seolah memperkuat kedalaman dan keluasan karakter Inggit. Lalu batu-batu ya atau karang yang di depan itu seolah menegaskan banyaknya rintangan dan hambatan yang mesti dihadapi Inggit. Dari segi visual, yang memunculkan pertanyaan bagi saya adalah kostum, terutama kostum dari choir atau kur ya. Saya mempertanyakan kenapa kostum kur ini memilih pendekatan realis ya. Jika pendekatannya realis, maka ada identifikasi spesifik terhadap tokoh itu. Sedangkan dalam konteks kur, mereka tidak memiliki karakter spesifik yang nyata. Saya melihat kehadiran kur ini perluasan dari perasaan dan emosi Inggit. Jadi kenapa tidak memilih pendekatan simbolis? Pendekatan simbolis saya kira memungkinkan untuk memberikan makna lain yang lebih kaya dari sekadar yang tampak. Kostum kur yang sifatnya realis barangkali cocok ketika adegan berbisik-bisik, mendengar desas-desus. Ya. Di adegan itu, kur berperan menjadi warga atau tokoh yang nyata. Di luar peristiwa itu, saya kira impresinya akan berbeda jika bermain di tataran metaforis, misalnya memainkan bentuk, corak, dan warna tertentu. Demikianlah pengalaman saya menonton monolog musikal Inggit Garnasi, Tegak Setelah Ombak, produksi Titi Mangsa Foundation. Saya ucapkan selamat untuk seluruh tim. Terima kasih telah menciptakan pertunjukan yang mengharukan, memberikan kekayaan emosional dan intelektual, terutama soal Inggit Garnasi, perempuan hebat yang seringkali terpinggirkan dalam arus utama sejarah. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.